Halo teman-teman, kali ini saya mau share gimana caranya kita convert SIM mobil Indonesia ke SIM Australia. Dan di video ini khususnya ke State Victoria. Nah, jadi kita harus ke web vicroads.vic.gov.au. Kemudian kita klik menu I want to ini. Dan pilih convert my overseas license. Nah, di sini diberi keterangan bahwa jika teman-teman itu mengunjungi Victoria untuk kurang dari 6 bulan, sebenarnya teman-teman nggak perlu convert karena SIM Indonesia teman-teman masih berlaku selama 6 bulan, selama SIM teman-teman itu valid dan masih berlaku. Nah, tapi kalau kita mau tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama di Victoria, lebih dari 6 bulan, maka kita perlu mengkonversi SIM luar negeri kita atau SIM Indonesia kita ke SIM Victoria. Nah, kita isi dulu ya form yang ada di sini. Jadi kita kasih negaranya mana, kemudian date of birth atau tanggal lahir, dan kapan kita datang di Victoria. Kemudian seberapa lama kita punya SIM semenjak 18 tahun. Nah, karena suami saya udah lebih dari 3 tahun, kita pilih ini. Nah, jadi ini SIM-nya suami saya ya teman-teman ya yang dikonversi. Nah, kemudian apakah SIM-nya pernah expired, cancelled, sudah expired, di cancel atau di suspend, diberhentikan untuk periode tertentu sejak dikeluarkan. Nah, karena nggak ada masalah apa-apa, jadi pilih no. Oke, kemudian continue. Nah, di sini akan keluar hasilnya teman-teman ya. Jadi ada info-info di bawah ini yang menentukan kita tuh harus ngapain berikutnya. Nah, jadi berdasarkan tanggal kedatangan kita tadi, kita punya waktu sampai 16 Agustus nih untuk memperoleh Victorian Full License atau SIM Victoria. Nah, langkah-langkah apa yang harus dijalani untuk konversi SIM? Yang pertama itu mempersiapkan dan belajar tentang tesnya. Apa aja sih teman-teman tesnya? Nah, negara kita non-recognized country ya, jadi tesnya lengkap ini teman-teman. Jadi yang pertama adalah learner permit test yang bisa dilakukan secara online atau in person ke kantor Vicroads-nya. Kemudian konfirmasi identitas, verifikasi SIM kita, kemudian take eyesight test ini karena suami saya nggak pakai kacamata jadi enggak. Kemudian hazard perception test bisa secara online atau in person, dan yang terakhir drive test gitu. Nah, untuk tesnya sendiri sih saya sarankan teman-teman ambil yang online. Yang learner permit test ini gratis ya teman-teman ya, dan mau misalnya yang belum lulus bisa ngulang beberapa kali dan tetap gratis gitu. Nah, kalau yang verifikasi SIM ini ya, yang versi luar negeri ini, itu nanti booking dan bayar sejumlah uang gitu. Saya agak lupa jumlahnya berapa, tapi puluhan dolar gitu. Kemudian hazard perception test itu percobaan pertama gratis untuk yang online. Tapi nanti kalau tidak lulus, kan harus ngulang lagi teman-teman. Nah, pengulangannya itu bayar. Dan yang terakhir, drive test ini juga bayar juga teman-teman. Jadi booking appointment, lalu bayar. Kemudian teman-teman kalau mau ambil tes gimana? Ya harus bikin akun dulu di Vicroads gitu ya teman-teman. Jadi semua pelajarannya, semua tesnya itu ada di dalam web ini. Nah, kebetulan tadi saya udah coba login di akun suami saya.
Mau saya liatin tesnya udah nggak bisa ya teman-teman ya, karena mungkin udah lulus juga. Nah, sedikit tentang tesnya teman-teman. Jadi learner permit test itu semacam tes untuk kita tuh tahu apa namanya, rambu-rambu lalu lintas untuk berkendara, kemudian tentang rambu-rambu parkir gitu ya. Terus, memperhatikan kesehatan kita saat kita mau berkendara gitu ya, batasan, boleh nggak minum alkohol kalau mau berkendara, tentunya nggak boleh ya teman-teman. Kemudian, mmm, kalau mengantuk bagaimana, nah itu semuanya dijelaskan di learner permit test teman-teman. Nah jadi, agak panjang teman-teman learner permit test ini. Jadi, saran saya sih dicicil ya 1 hari ngerjain, ya tiap hari ngerjain lah karena cukup memakan waktu juga gitu. Nah berikutnya yang hazard perception test ini adalah kayak mengetes apa ya, respon kita terhadap, eee, apa yang terjadi di jalan gitu teman-teman. Jadi kayak simulasi nyetir sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman nyetir mobil terus tiba-tiba ada orang yang, lewat, itu tuh apa yang harus teman-teman lakukan. Tentunya teman-teman akan berhenti kan ya. Nah, eee, sebenarnya cuma tombolnya tuh cuma 1 atau 2 gitu ya teman-teman ya. Tapi yang susah di sini adalah, menentukan timing saat teman-teman tuh harus berhenti atau pelan gitu, itu dia. Jadi di kasus saya dan teman-teman saya yang tes gitu, yang hazard perception test tuh, lumayan banyak yang ulang teman-teman gitu. Karena itu agak-agak tricky ya teman-teman. Nah kemudian kalau yang terakhir driving test ya, tes mengemudi teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan tes bersama, examiner dari Vicruts gitu ya, yang akan duduk di, bisa di samping, bisa di belakang, dan teman-teman itu boleh bawa instruktur, boleh hire instruktur ya, yang buat ngajarin teman-teman tentang dasar-dasar berkendara di Victoria. Kalau teman-teman merasa nggak pede, ya bisa hire instruktur dan tentunya itu bayar. Atau kalau sudah merasa pede gitu ya, itu bisa langsung tes aja ya, nggak perlu sama instruktur juga bisa gitu ya. Kemudian, apalagi sih yang harus dilakukan? Nah, teman-teman harus, nyiapin identitas dan dokumen-dokumen untuk verifikasi. Nah, untuk dokumen-dokumen ini saran saya udah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan ke Australia. Nah, yang pertama adalah SIM, asli kita, SIM Indonesia kita, dan itu harus ditranslate ya teman-teman ya, di sini nggak ada tulisannya, cuma itu harus ditranslate. Nah, translate-nya tuh gimana teman-teman? Jadi ada 2 opsi. Yang pertama itu, teman-teman pakai SIM internasional, nah itu tuh sudah dianggap sebagai terjemahan yang valid ya teman-teman. Jadi kalau kasus suami saya, eee, bikin SIM internasional dari semenjak di Indonesia, jadi bisa dipakai SIM internasionalnya untuk verifikasi dokumen. Tapi kalau misalnya belum sempet, itu nanti pakai SIM kita, SIM Indonesia, dan translate-nya itu harus ke konsulat jenderal gitu ya, atau kedutaan. Nah, untuk yang syarat kedua, ini tentunya kategori A cuma 1 dokumen aja, overseas pasport, dan yang kategori B itu bisa ada beberapa pilihan ya, yang kira-kira kita bisa pakai itu paling student identity card kalau mahasiswa, kemudian bank account card atau kartu ATM, bisa juga bank statement gitu ya, pilih salah satu. Nah, waktu itu suami saya pakai SIM internasional ya, sama SIM asli juga dibawa. Kemudian juga, pakai kartu ATM untuk verifikasi. Nah, berikutnya adalah, eee
verifikasi overseas license. Oh, ini nih, ya proses verifikasinya ya teman-teman ya. Kemudian berikutnya, oh ya, untuk verifikasi driver license itu booking appointment dan juga bayar teman-teman ya. Saya lupa jumlahnya, mungkin 20 sampai 40 dolar ya. Dan itu bisa di Victoria manapun ya teman-teman. Jadi di kasus saya tuh kami karena butuh cepat, jadinya cari yang paling deket jadwalnya, dan yang paling deket jadwalnya itu jauh banget di Sunshine, di suburb Sunshine ya. Dan kita posisi di Clayton, jadi kayak membelah kota gitu teman-teman, membelah CBD gitu. Nah, berikutnya book your appointment ya. Jadi booking learner permit test dan lain-lain gitu. Tentunya kalau untuk tes ini saya saranin online aja ya teman-teman ya. Yang learner permit test sama hazard perception test itu online juga. Kalau yang verification itu harus ketemu ya teman-teman. Oke. Kemudian, nah pokoknya nih terakhir adalah driving test. Nah, ini nggak ada di sini ya, teman-teman. Nah, untuk driving test itu adalah tahap paling terakhir, teman-teman. Dan setelah driving test, jika teman-teman dinyatakan lulus, teman-teman akan menerima license Victoria ini, gitu ya. Dan license Victoria, SIM Victoria ini menurut saya kuat banget ya, bisa buat verifikasi identitas jika teman-teman perlu daftar kerja atau tax refund gitu ya. Sempet suami saya tax refund, verifikasinya bisa pakai SIM Australia karena itu memang kayak data teman-teman tuh sudah tercatat dan valid di database-nya Australia gitu. Jadi berasa ya punya KTP tapi SIM lah ya. Gitu, bukan KTP ya, tapi SIM gitu. Cuma jadi identitas yang kuat di sini, begitu. Nah, kira-kira itu aja teman-teman untuk langkah-langkahnya. Dan untuk langkah-langkah detailnya mungkin akan saya sampaikan di video lainnya lagi. Terima kasih sudah menonton.